Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 pada hari ini? Insya Allah anak-anak kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kemuhammadiyahan. Kalau anak-anak belum punya buku pegangan kemuhammadiyahan, nanti anak-anak bisa melihat videonya Ustadz di sini. Oke, sebelum kita menuju ke pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di HP-nya anak-anak masing-masing. Oke, yang pertama itu saya jelaskan yaitu organisasi Muhammadiyah, ya, organisasi Muhammadiyah. Di situ ada berapa orang? Ada berapa gambar di situ? Ada lima orang. Gambar yaitu ada lima orang di situ. Oke, selanjutnya pengertian organisasi. Apakah organisasi itu? Secara bahasa, kata organisasi berasal dari bahasa Inggris. Organ. Jadi organisasi ini berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Inggris, yang berarti bagian badan atau tubuh. Bagian badan atau tubuh. Ingat-ingat ya. Kita tentu tahu bahwa tubuh manusia yang terdiri dari beberapa anggota badan merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi tubuh manusia ini terdiri dari beberapa anggota badan merupakan satu kesatuan yang utuh. Oke, saling berhubungan dengan bekerja sama. Jadi semuanya anggota tubuh kita itu saling bekerja sama. Oke ya, saling bekerja sama. Serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Semuanya sama-sama melengkapi antara satu dengan yang lain. Dengan demikian organisasi dapat diartikan sebagai sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang. Beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi semuanya tujuannya harus sama. Ya. Berdiri beberapa orang, ya, diartikan sebagai sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai tujuan yang sama. Oke. Untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, selanjutnya, apa semua manusia perlu berorganisasi? Ya, semua manusia yang hidup di dunia ini perlu berorganisasi. Jangankan kita sebagai manusia yang sudah berbudaya, binatang pun sebetulnya juga berorganisasi. Misalnya, bila ada sekelompok gajah di hutan, maka di antara gajah itu biasanya ada gajah paling hebat. Oke. Ada gajah yang paling hebat yang menjadi pemimpin. Jadi hewan pun seperti itu juga punya kelompok. Di satu kelompok itu ada yang lebih hebat, ada yang lebih berani untuk memimpin kelompoknya. Gajah hebat itulah yang selalu mengatur gajah-gajah yang lain. Jadi di hewan itu, di kelompoknya gajah itu ada gajah yang hebat. Untuk apa? Untuk bisa memimpin teman-teman yang lain. Juga seperti itu juga organisasi Muhammadiyah ini. Di organisasi itu ada satu atau dua orang yang bisa memimpin, yang bisa berani untuk memimpin organisasinya masing-masing. Paham itu anak-anak ya? Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya
Demikian halnya dengan hewan kecil seperti semut, juga hidup berorganisasi. Semut pun juga berorganisasi. Semut kecil biasanya juga memiliki pemimpin. Semut juga mempunyai pemimpin, mempunyai ketua. Berjalan berbaris yang dilakukan oleh semut-semut kecil. Tentu saja karena ada pemimpinnya atau ada ketuanya di depan yang memimpin jalan. Gajah dan semut tersebut hanyalah beberapa contoh praktik organisasi dalam dunia binatang. Itu adalah contoh gajah dan semut. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemimpin. Oke. Organisasi dalam kehidupan manusia terlihat dalam kehidupan rumah tangga. Jadi organisasi dalam kehidupan manusia terlihat dalam kehidupan rumah tangga. Jadi dalam rumah itu ada pemimpin. Dalam rumah itu ada pemimpin. Coba kamu lihat dalam keluargamu, tentu ada pembagian tugas antara masing-masing anggota keluarga. Jadi di dalam keluarganya kamu itu pasti ada tugasnya masing-masing. Bapak sebagian apa, ibu dan anak. Misalnya ayahnya biasanya bekerja mencari apa? Mencari nafkah. Bapak itu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan keluarga yang ada di rumah. Sementara ibu bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu mengurus rumah tangga yang ada di dalam rumah. Kebutuhan dalam rumah itu tugasnya seorang ibu. Kamu sendiri punya tugas utama. Jadi anak-anak sendiri juga punya tugas utama, yaitu menuntut ilmu dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Anak-anak tugasnya apa? Menuntut ilmu. Dan apalagi? Dan jangan lupa membantu pekerjaan rumah, membantu orang tuanya di rumah kalau pekerjaannya itu berat. Beberapa contoh tersebut di atas hanyalah gambaran sederhana tentang praktik organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja masih banyak lagi contoh yang lain yang bisa kita temukan. Nah, itu adalah contoh pemimpin yang ada di mana? Di hewan gajah tadi, atau pemimpin di semut, atau pemimpin juga di rumah. Itu semua adalah contoh. Nah, jadi ada contoh yang lain juga banyak sekali pemimpin ya. Pemimpin di kelas juga bisa, itu ada pemimpinnya. Kalau di sekolah itu kepala sekolah, kalau di kelas itu ketua kelas. Itu adalah contohnya, ada contohnya masing-masing. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi. Salah satu cara untuk lebih mudah dalam memahami segala sesuatu adalah dengan memperhatikan ciri-ciri dan karakternya, termasuk dalam memahami organisasi. Adapun ciri organisasi antara lain adalah sebagai berikut. Itu perhatikan ya, ada ciri terdiri dari beberapa orang. 2, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. 3, mempunyai program kerja. 4, ada pembagian tugas. 5, ada kerjasama. 6, ada komunikasi dan musyawarah. Oke, selanjutnya ciri-ciri organisasi terdiri dari beberapa orang. Setiap organisasi pasti memiliki ciri yang pertama. Yang pertama ini yaitu terdiri dari beberapa orang. Harus dari beberapa orang. Apabila dalam sebuah organisasi hanya terdiri dari satu orang saja, maka belum bisa disebut organisasi. Kalau dalam organisasi itu hanya satu orang, berarti belum bisa menjadikan itu adalah sebagai organisasi karena dia masih satu orang. Dalam organisasi dibutuhkan banyak orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Misalnya, dalam menjaga kebersihan sekolah diperlukan banyak orang. Membersihkan sekolah itu membutuhkan banyak orang, bukan sedikit. Kenapa? Karena sekolah juga luas. Bukan saja tukang kebun, bukan hanya tukang kebun saja, tetapi juga murid, guru dan semua warga sekolah bekerja sama saling menjaga kebersihan sekolah. Jadi yang menjaga sekolah itu bukan hanya tukang kebun saja, tapi murid, guru dan semua orang yang ada di dalam sekolah untuk bisa menjaga
kebersihan sekolah. Selanjutnya, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Organisasi juga memiliki tujuan dan cita-cita yang sama yang ingin dicapai. Ya. Tujuan dan cita-cita organisasi biasanya dibuat bersama sehingga menjadi tujuan dan cita-cita bersama. Misalnya pemain sepak bola ketika berada di lapangan bertanding, seluruh pemain yang terdiri dari sekurang-kurangnya 11 orang memiliki tujuan dan cita-cita bersama, yaitu mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan untuk mencapai kemenangan. Nah, itu anak-anak bisa mengerti ya. Jadi contohnya seperti pemain bola. Kenapa? Di dalam permainan sepak bola itu ada 11 pemain, ada 11 pemain. Mereka harus bekerja sama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencetak atau membuat gol untuk mencapai kemenangan. Itu adalah tujuan dari cita-cita pemain sepak bola. Dan anak-anak pun juga seperti itu. Di kelas tujuannya apa anak-anak? Tujuannya kalau ada ketuanya tujuannya apa? Kamu harus kerjasama untuk apa? Biar kelasnya itu biar bersih. Bagaimana biar teman-temannya itu semuanya bisa belajar. Nah, semuanya tujuannya harus sama. Selanjutnya, mempunyai program kerja. Tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam satu organisasi direncanakan dalam bentuk program kerja. Setiap organisasi harus memiliki program kerja yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita organisasi. Jadi anak-anak harus mempunyai program kerja. Program kerja. Seperti di dalam kelas juga harus mempunyai program kerja. Organisasi juga seperti itu juga, harus mempunyai program kerja. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita yang sama ke depannya. Biar semuanya bisa berjalan dengan sebaik mungkin dan bisa bekerja sama dan semuanya harus bergotong royong. Itu adalah manfaatnya organisasi jumlah yang banyak, karena kita membutuhkan tenaga dan kerjasama untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu adalah sebuah organisasi. Paham anak-anak ya? Oke, baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Kalau anak-anak belum punya buku, anak-anak bisa melihat lagi videonya Ustaz untuk lebih memahami lagi dari tujuan pembelajaran organisasi Muhammadiyah. Oke, baik anak-anak, Ustaz mohon kepada anak-anak semuanya, jangan lupa belajar di rumah dengan semangat, tidak usah disuruh oleh kedua orang tuanya. Jangan lupa kalau keluar dari rumah jangan lupa harus pakai masker. Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.